Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Bank Mandiri Taspen merupakan perusahaan perbankan dengan nama Bank Mantap. Ia memfokuskan bisnis di bidang pensiunan dan UMKM. Perusahaan ini telah berdiri pada tanggal 23 Februari 1970 dengan nama PT Bank Sinar Harapan Bali, yang dikenal dengan sebutan Bank Sinar. PT Bank Sinar Harapan Bali secara resmi berganti nama dan logo menjadi PT Bank Mandiri Taspen Pos pada tanggal 7 Agustus 2015. Dengan publikasi pengumuman di media nasional dan media lokal, serta bersurat secara resmi ke instansi pemerintahan dan swasta yang terkait untuk perubahan tersebut. Nama baru tersebut mencerminkan pemilik dari Bank Mandiri Taspen Pos, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Taspen Persero, dan PT Pos Indonesia Persero. Dengan masuknya kedua BUMN tersebut sebagai pemegang saham, maka Bank Mandiri Taspen Pos semakin mantap untuk melakukan invasi bisnis. Salah satunya mengharap bisnis pensiunan bekerjasama dengan PT Taspen, PT Pos, serta Bank Mandiri. Dalam kerjasama itu, para pihak sepakat untuk memanfaatkan layanan masing-masing pihak. Dukungan penuh dari induk perusahaan tersebut membuat Bank Mandiri Taspen Pos lebih yakin untuk melayani para pensiunan. Terlebih lagi, Taspen dan Pos telah lama mengelola dana pensiunan. Sebelum berubah nama menjadi Bank Mantap, kegiatan usaha difokuskan pada sektor UMKM. Ke depan, Bank Mandiri Taspen Pos akan fokus di segmen pensiunan dan UMKM. Saat ini PT Bank Mandiri Taspen kembali membuka lowongan kerja terbaru untuk teman-teman semua, di mana teman-teman bisa kunjungi akun website resminya, yaitu www.bankmandiritaspen.co.id. Kemudian teman-teman bisa klik karir, lalu scroll ke bawah. Nah, di sini ada dua posisi yang sedang dibuka oleh PT Bank Mandiri Taspen. Pertama yaitu Account Officer Pensiunan dan Account Development Program. Untuk Account Officer Pensiunan, teman-teman bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini ada dua posisi, yaitu Internal Recruitment Bank Mandiri Taspen dan Officer Development Program IT. Selanjutnya teman-teman bisa klik Register. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan email yang aktif, kemudian password dan konfirmasi password. Lalu teman-teman bisa isikan nama lengkap, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Lalu pilih jenis kelamin dan pilih status pernikahan. Kemudian isikan kota, lalu provinsi dan negara teman-teman bisa isi di sini. Kemudian scroll ke bawah lagi, kemudian teman-teman bisa isikan angka atau capture yang ada di sini, lalu klik register. Lalu teman-teman bisa buka aplikasi Gmail teman-teman untuk verifikasi account yang telah terdaftar tadi. Lalu teman-teman bisa klik yang ini. Kemudian teman-teman bisa klik aktivasi now. Lalu klik OK. Nah, kemudian teman-teman bisa sign in, lalu masukkan email yang telah terdaftar tadi, kemudian passwordnya, kemudian klik login. Selanjutnya teman-teman bisa klik resume. Di sini teman-teman bisa edit personal info teman-teman dengan klik edit. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang ini, lalu isikan tanggal lahir dan tempat lahir, kemudian pilih status pernikahan. Lalu isikan nomor handphone yang aktif, kemudian provinsi dan negara teman-teman bisa isi. Lalu isikan nomor KTP, nomor ID yang teman-teman miliki, kemudian
masa berlaku kartu tersebut, lalu upload foto terbaru dengan format JPG, JPG, PNG, atau GIF. Kemudian teman-teman bisa pilih suku, lalu klik update. Selanjutnya teman-teman ke edukasi, lalu klik add edukasi atau status pendidikan teman-teman, lalu scroll ke bawah. Selanjutnya teman-teman bisa isi nama institusi atau nama universitasnya, lalu pilih tingkatannya, pendidikannya, kemudian isikan jurusannya, lalu tahun mulai dan tahun lulus teman-teman bisa isi, kemudian kota dan provinsi, lalu negaranya, kemudian isikan IPK-nya. Jika teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa klik yes, lalu klik save. Selanjutnya teman-teman ke skill, kemudian add skill, lalu klik add skill. Kemudian teman-teman bisa pilih skillnya. Di sini ada accounting, data analis, desain grafik, digital marketing, lalu Microsoft Office, programming, speaking, SQL program, atau video editing. Nah, di sini teman-teman bisa pilih skill yang teman-teman kuasai, lalu pilih expert atau very good, atau bisa teman-teman geser-geser di sini. Di sini saya pilih expert, lalu klik save. Kemudian untuk riwayat pekerjaan, teman-teman bisa klik add riwayat pekerjaan atau add work experience, lalu scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa pilih bulan berapa teman-teman mulai bekerja, kemudian tahunnya, dan jika teman-teman masih bekerja, teman-teman bisa klik yang ini, dan jika telah berhenti, teman-teman bisa pilih bulannya dan tahunnya. Kemudian isikan nama perusahaan, lalu lokasi perusahaan, kemudian posisi di perusahaan tersebut, dan isikan job deskripsinya. Lalu teman-teman bisa pilih yang ini atau yang mana teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian isikan nilai gaji yang didapat dan nilai gaji yang terakhir yang teman-teman dapat di sini. Lalu klik save. Kemudian untuk reference, teman-teman bisa klik, lalu klik add reference. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nama referensi. Jika teman-teman memilikinya, isikan nama, alamat, nomor handphone aktif, lalu email aktif, kemudian negara dan posisinya, lalu klik save. Kemudian teman-teman bisa ke halaman medical record. Di sini teman-teman bisa isi tinggi badan dan berat badan, lalu teman-teman bisa pilih golongan darah. Kemudian teman-teman bisa isi pertanyaan yang ada di sini, kemudian klik update. Lalu teman-teman ke halaman address atau alamat tempat tinggal teman-teman, lalu klik add address. Lalu teman-teman bisa pilih isikan alamat sesuai KTP dan tempat tinggal saat ini. Kemudian isikan nama jalannya, lalu RT RW-nya, kemudian kota, lalu kecamatan, kelurahan, kemudian pilih negara, lalu isikan kode pos, kemudian nomor handphone aktif, lalu pilih ini statusnya, kemudian jaraknya berapa kilometer, lalu teman-teman bisa klik save. Lalu ke halaman emergency kontak, kemudian add emergency kontak. Di sini teman-teman bisa isi emergency kontak yang teman-teman miliki, isikan namanya, kemudian nomor handphone yang aktif, lalu alamat tempat tinggal, kemudian teman-teman bisa isikan kota, negara, dan kode pos. Lalu teman-teman bisa pilih yang ini, kemudian klik save. Selanjutnya teman-teman ke halaman keluarga, kemudian klik add, lalu scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa isi nama ayah atau nama ibu atau nama saudara kandung, kemudian tempat lahir, lalu isikan pendidikannya. Kemudian jika bekerja, teman-teman bisa isi nama perusahaannya, lalu statusnya, kemudian golongan darahnya, lalu pilih jenis kelamin, lalu isikan nomor handphone aktif dan alamat tinggal.
Kemudian teman-teman bisa klik yang ini atau klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke additional field. Nah, di sini teman-teman bisa isi. Jika teman-teman mempunyai SIM A atau SIM C, teman-teman bisa isi. Lalu apakah teman-teman bersedia untuk overtime, bekerja secara overtime atau bekerja secara shift. Dan jika teman-teman memiliki sertifikat, teman-teman bisa klik juga yes atau no. Kemudian jika teman-teman mempunyai sepeda motor, teman-teman bisa pilih yes atau no. Kemudian isikan juga gajinya, ekspektasi gajinya, atau yang lainnya. Kemudian jika teman-teman sudah diterima, siapkah teman-teman bisa bekerja secara secepatnya. Teman-teman bisa pilih, kemudian teman-teman bisa klik update. Kemudian teman-teman ke halaman attachment, lalu klik add. Di sini teman-teman bisa upload dokumennya, lalu formatnya yaitu dokumen PNG, PDF, GIF atau JPG. Kemudian isikan deskripsinya, lalu klik save. Selanjutnya teman-teman ke halaman medical history atau riwayat penyakit, teman-teman bisa klik add. Kemudian teman-teman bisa isi tanggal mulai sakitnya dan tanggal mulai sembuhnya. Lalu isikan nama rumah sakit tersebut, kemudian nama dokternya. Lalu medical kategori teman-teman bisa isi, kemudian klik save. Selanjutnya teman-teman ke halaman skill bahasa, lalu klik add. Di sini teman-teman bisa pilih skill yang teman-teman kuasai. Di sini tertera bahasa Arab, bahasa Betawi, bahasa Bali, atau bahasa Inggris, atau bahasa Korea, atau bahasa yang lainnya. Kemudian isikan speakingnya atau berbicaranya, kemudian writing, reading, dan listening. Lalu teman-teman bisa geser ke sini untuk pilih levelnya. Kemudian klik save. Selanjutnya teman-teman ke halaman organisasi. Di sini teman-teman bisa klik add. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama organisasinya, lalu tipe organisasinya, kemudian posisinya. Lalu isikan start tanggal dan bulannya dan berakhirnya tanggal dan bulannya. Lalu klik save. Selanjutnya ke halaman sertifikat, kemudian klik add. Lalu di sini teman-teman bisa isikan nama sertifikat, kemudian tipe sertifikatnya, lalu isikan tanggal sertifikat penerbitnya, kemudian tanggal expired sertifikat tersebut, lalu klik save. Selanjutnya teman-teman bisa ke halaman kursus atau kepelatihan, lalu klik add. Nah, di sini teman-teman bisa pilih periode pelatihannya, mulai tahun dan bulan berapa dan berakhir bulan dan tahun berapa. Lalu isikan kursus atau kepelatihannya, namanya, kemudian institusi yang penyelenggaranya, lalu kotanya, kemudian jika teman-teman memiliki sertifikat, teman-teman bisa klik yes, atau jika tidak, teman-teman bisa klik tidak atau no, kemudian klik save. Setelah teman-teman mengupdate resume dengan lengkap, teman-teman ke halaman job list, lalu pilih posisi yang teman-teman inginkan dan sesuai dengan jurusan terakhir teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik apply job. Semoga teman-teman yang melamar di Bank Mandiri Taspen dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.